Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh-soleha, gimana kabarnya hari ini nak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin ya robbal alamin. Jadi hari ini kita akan belajar muatan pelajaran matematika pada tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 1 dan 2 menjaga aturan keselamatan di rumah pada kelas 2 SD. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang kita akan belajar tentang waktu. Soleh-soleha, ada beberapa alat yang digunakan untuk mengukur waktu ya. Misalnya, jam dan stopwatch. Akan tetapi pada umumnya, yang sering digunakan untuk menunjukkan waktu atau mengukur waktu itu adalah jam. Kita menentukan tanda waktu. Jam ada dua jenis. Yang pertama itu jam digital dan jam analog. Jam digital adalah jam yang menunjukkan waktu dengan tampilan angka pada layar digitalnya tanpa jarum jam. Sedangkan pada jam analog, jam yang menggunakan jarum untuk menunjukkan waktu. Nah, jarum itu menunjuk pada angka-angka yang terdapat pada jam. Nah, pada kali ini kita akan belajar menentukan waktu dengan menggunakan jam analog. Sekarang kita membaca dan menentukan tanda waktu. Coba diperhatikan gambar jamnya. Jarum pendek berwarna merah berfungsi sebagai penunjuk jam. Kemudian, jarum panjang berwarna hijau berfungsi sebagai penunjuk menit. Dan yang terakhir, jarum panjang kecil yang agak tipis yang berwarna hijau berfungsi sebagai penunjuk detik. Kita masuk pada contoh menentukan tanda waktu. Perhatikan gambar berikut. Pukul berapa Yusuf sarapan pagi? Coba diperhatikan pada jarum yang berfungsi sebagai penunjuk jam dan yang berfungsi sebagai penunjuk menit. Jarum pendek atau jarum jam menunjuk pada angka 6. Kemudian, jarum panjang atau menit menunjuk pada angka 12. Maka dapat kita baca pukul 6. Jadi Yusuf sarapan pada pukul 6. Sekarang contoh selanjutnya. Pukul berapa Fatimah pulang sekolah? Mari kita perhatikan lagi gambarnya. Jarum pendek sebagai penunjuk jam menunjuk pada angka 11. Sedangkan jarum panjang yang berfungsi sebagai penunjuk menit menunjuk pada angka 12. Jadi dapat dibaca pukul 11. Jadi Fatimah pulang sekolah pada pukul 11. Menulis tanda waktu. Nah, untuk menulis tanda waktu pada jam, yang harus diperhatikan angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam. Jadi yang harus diperhatikan yaitu angka yang ditunjuk oleh kedua jarum jam, yaitu pada jarum jam yang berfungsi sebagai penunjuk jam dan jarum yang berfungsi sebagai penunjuk menit. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Jarum panjang yang berfungsi sebagai menit dan jarum pendek berfungsi sebagai jam. Jarum pendek menunjuk ke angka 8 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Jadi dapat ditulis pukul 8 atau
pukul 08.00. Oke. Contoh selanjutnya, waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut adalah, mari kita perhatikan jarum yang berfungsi sebagai penunjuk jam dan jarum yang berfungsi sebagai penunjuk menit. Jarum yang berfungsi sebagai penunjuk jam menunjuk pada angka 9. Sedangkan jarum yang berfungsi sebagai penunjuk menit menunjuk pada angka 12. Jadi waktu yang ditunjuk oleh jam berikut adalah pukul 9. Dan dapat kita tulis pukul 9 yaitu 09.00. Oke, sampai di sini paham anak soleh-soleha? Tanda waktu 24 jam. Di sekolah Nisa, pelajaran dimulai tepat pukul 7 pagi dan berakhir tepat pukul 12 siang. Pada kalimat tersebut, waktu ditulis menggunakan keterangan pagi dan siang. Nah, penulisan waktu yang melibatkan keterangan pagi, siang, sore ataupun malam disebut sebagai penulisan tanda waktu 12 jam. Jadi saat kita melibatkan pagi, siang, sore, ataupun malam, maka penulisannya yaitu penulisan tanda waktu 12 jam. Nah, dalam sehari semalam ada 24 jam. Jadi dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali ke pukul 01, tetapi penulisan diteruskan ke pukul 13 hingga pukul 24. Dan pukul 24 sama saja dengan pukul 12 malam. Sampai di sini paham? Ayo perhatikan gambar berikut. Pada gambar A, menunjuk pada keterangan siang. Dan waktu yang ditunjukkan yaitu pada pukul 2 siang. Tetapi pada penulisan waktu 24 jam, kita tidak melibatkan waktu pagi, siang, sore, ataupun malam. Jadi, penulisannya langsung diteruskan dari angka 12, 13, 14, dan seterusnya. Karena waktu yang ditunjuk yaitu menunjuk pada angka 2, maka dapat kita tuliskan yaitu pukul 14. Karena pada angka 1 menunjuk pada pukul 13, angka 2 menunjuk pada pukul 14.00. Selanjutnya pada contoh bagian B, menunjuk pada sore. Dan angka yang ditunjuk yaitu pada pukul 5 sore. Maka dapat kita tuliskan yaitu pukul 17.00. Selanjutnya pada contoh bagian C, dengan keterangan malam dan waktu yang ditunjuk yaitu pukul 8 malam. Tetapi karena kita menggunakan penulisan pukul 24 jam, maka kita dapat tuliskan yaitu pukul 20. Sekarang kita menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Nah, lama suatu kegiatan dapat kita nyatakan dalam bentuk jam ataupun dalam bentuk menit. Nah, tahukah kamu, satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Mari kita perhatikan hubungan antara satuan jam dan satuan menit berikut. 1 jam sama dengan 60 menit. Dalam mengubah angka pada jam menjadi menit, kita dapat dengan cara mengalihkan angka pada jam dengan 60. Nah, langsung diperhatikan contoh berikut. Pada awal kegiatan atau kegiatan dimulai pada pukul
8. Kemudian kegiatan berakhir pada pukul 10. Nah, jarum pendek bergerak 2 langkah. Jadi jarum pendek bergerak 2 langkah dimulai dari angka 8 ke 9, terus dari angka 9 ke 10. Jadi jarum pendeknya bergerak 2 langkah. Yaitu artinya lama kegiatannya adalah 2 jam. Untuk mengubah jam menjadi menit, maka lama kegiatan 2 jam dikali 60 menit. Maka hasilnya yaitu 120 menit. Contoh kedua. Jadi pada contoh ini kegiatannya berlangsung pada siang hari ya. Coba diperhatikan gambar. Kegiatan dimulai pada pukul 12 siang. Kemudian kegiatan berakhir pada pukul 13. Nah, jarum pendeknya bergerak 1 langkah, yaitu dari angka 12 ke angka 1. Maka lama kegiatannya adalah 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 1 dikali 60, hasilnya 60 menit. Contoh berikutnya. Menunjuk pada keterangan malam. Di sini jarum jam menunjuk pada angka 6. Jadi kegiatan dimulai pada pukul 6 atau pukul 18.00. Kemudian kegiatan berakhir pada pukul 21.00. Jadi jarum jam atau jarum pendek yang berwarna merah bergerak 3 langkah. Jadi bergerak 3 langkah dimulai dari angka 6 ke angka 7, 1 langkah. Angka 7 ke angka 8, 1 langkah berarti sudah 2 langkah. Dari angka 8 ke angka 9, 1 langkah berarti telah bergerak 3 langkah. Jadi dapat kita artikan bahwa lama kegiatan adalah 3 jam. 3 jam sama dengan 3 dikali 60 menit, hasilnya 180 menit. Menentukan waktu selesainya suatu kegiatan. Nah, jika diketahui waktu mulai dan lama kegiatannya, bagaimana cara kita menentukan waktu selesainya suatu kegiatan? Mari kita perhatikan contoh berikut. Aksa mulai belajar pada pukul 08.00. Berarti Aksa mulai belajar pada pukul 8. Kemudian Aksa belajar selama 1 jam. Nah, pukul berapa Aksa selesai belajar? Kegiatan dimulai yaitu Aksa belajar pada pukul 8 pagi atau 08.00. Dan lama waktu belajarnya yaitu 1 jam. Maka kegiatan berakhir yaitu pukul 9 pagi atau pukul 9.00. Karena hanya 1 langkah. Jadi jarum jamnya ini jarum pendek bergerak 1 langkah. Makanya kegiatannya berakhir pada pukul 9. Nah, 1 jam setelah pukul 8.00 adalah pukul 9.00. Jadi Aksa selesai belajar pada pukul 09.00. Baik soleh-soleha, Ustazah mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena kalian semua masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ustazah cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.